Ada kembali masih Kira News Pagi, pemirsa. Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertangkap tangan saat sedang mencuri cabai yang berada di lapak pedagang. Pelaku pun dihakimi massa hingga babak belur. Inilah detik-detik ketika seorang pria babak belur usai dihakimi massa di Pasar Induk Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pelaku melihat baktor yang berisi cabai tanpa pengawasan sang pemilik. Namun saat pelaku melancarkan aksinya dengan menurunkan cabai, pemilik datang dan berteriak hingga mengundang massa. Warga yang emosi langsung menangkap pelaku dan menghakiminya hingga babak belur. Pelaku selanjutnya diamankan oleh petugas untuk kemudian diserahkan ke Polsek Cikarang Barat untuk dimintai keterangan. Yang tadi dengar dari anak buah aku, ada maling di mana? Di sini memang rame katanya. Di kaisarnya Mang Holis ngambil apa? Mang Holisnya marah-marah ngambil cabai, gak tahu cabainya cabai apa ya. Gitu. Berarti maling cabai itu dia? Cabai. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus kini ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan, 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Pembongkaran bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Serang, Banten ricuh. Pemilik bangunan menolak bangunannya dihancurkan karena mengaku memiliki surat lengkap atas lahan yang ditempatinya. Pembongkaran bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Serang, Banten ricuh. Pemilik bangunan menolak bangunannya dihancurkan karena mengaku memiliki surat lengkap atas lahan yang ditempatinya. Para pemilik bangunan mencoba menghentikan alat berat yang akan merobohkan bangunan liar tersebut. Salah seorang pemilik bangunan juga berusaha menyerang pengemudi alat berat namun dihalang petugas Satpol PP.
rencana mau dibongkar 2 kali nih eksekusi begini. Saya tanya pertama surat eksekusinya nggak ada. Terus perintah dari pengadilan nggak ada. Saya nggak mau melapor dan tidak mau dilaporkan. Saya kalau dilaporkan siap. Kalau mau melaporkan ya punya saya melaporkan kok. Ya saya bertahan. Ada suratnya SPPT-nya, AJDJ-nya ada. Sementara itu, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian mengaku bangunan tersebut dirobohkan lantaran berdiri di lahan milik negara sejak tahun 2001. Lama Pak, ini sudah 2001. Memang melanggar Pak ya? Ya, melanggar di sepadan. Oh, melanggar di sepadan jalan ya? Enggak. Oh, ini akhirnya dibongkar juga Pak ya? Meskipun ada penolakan Pak ya? Tadi sempat ada keributan Pak, sempat ya Pak? Ya, keributan-keributan kecil ya istilahnya ya wajar mungkin ingin mempertahankan tapi sebenarnya itu milik negara itu. Agar kericuhan tidak bertambah parah, petugas TNI Polri diterjunkan untuk mengawal pembongkaran tersebut. Meskipun sempat mendapat perlawanan, penertiban bangunan liar tetap dilakukan hingga selesai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tambang pasir di Desa Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menuai protes dari sejumlah warga. Penolakan tersebut berujung bentrok antara 2 kelompok warga. Bentrok antar 2 kelompok warga yang menolak rencana hadirnya tambang pasir di pesisir pantai Desa Budong-Budong terjadi. Bentrok ini dipicu karena berbeda pandangan antara rencana hadirnya tambang di wilayah tersebut. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi bentrok berhasil meredam kedua kelompok warga tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara usai kejadian, perangkat desa setempat bersama pihak kepolisian berhasil melakukan mediasi antar kedua kelompok warga. Selaku kepala desa dan DPR dan dinas terkait mendiskusikan persoalan wilayah desa tersebut dan persoalan penolakan. Tapi ada salah satu masyarakat yang mengangkat bicara yang kemungkinan besar itu adalah masyarakat yang pro dengan tambang, sehingga ada insiden miskomunikasi. Insiden yang terjadi di lokasi tersebut. Pemerintah Desa Budong-Budong mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan kriminal atas polemik tambang tersebut. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Tingkatkan penyediaan air bersih dan dukung swasembada pangan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pemerintah Provinsi Kaltim meresmikan bendungan Babulu dan menggelar panen tambak tradisional dari hasil percontohan pengembangbiakan 4 komoditas ikan, udang, kepiting, dan rumput laut. Pembukaan pintu bendungan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menandakan bendungan Babulu secara resmi sudah dimanfaatkan untuk masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bendungan yang dibangun sejak 1978 ini merupakan pasokan air yang dimanfaatkan masyarakat PPU, baik untuk pengairan sawah atau konsumsi air bersih. Untuk itu, perbaikan bendungan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di PPU. Kita bisa mengaliri hampir 350 hektar dan itu hampir 8.000 rumah tangga akan bisa terbantukan nanti. Walaupun cuma kekuatannya masih 5 sampai dengan 10 liter per detik ya, tapi itu sudah cukup sangat membantu untuk mengatasi bagi keluarga-keluarga miskin yang selama ini tidak mendapatkan akses air bersih. Selain program penyediaan air, Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk memperkuat swasembada pangan di sektor perikanan, terutama untuk mendukung petambak tradisional dalam memproduksi hasil budidaya yang berkualitas. Salah satu petambak bernama Hanif menjelaskan metode baru dalam mengelola tambak tradisional, di mana 4 komoditi yang berada dalam satu tambak, yaitu udang, ikan,
kepiting, dan rumput laut. Yang ada di tambak ini kami coba 4 komoditas yang dinamakan 4-in-1, yaitu ada udang tiger, ikan bandeng, dan kepiting, serta rumput laut grasilaria. Program ini merupakan percontohan yang bisa diadaptasi para petambak lain guna mempercepat swasembada pangan di PPU. Terutama mendukung program Presiden terkait makan siang gratis. Artinya penyediaan bahan makanan tak perlu lagi mengambil dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan, baik pemerintah, perbankan, swasta, OPD daerah dan provinsi, agar program bisa terrealisasikan dengan baik dan tepat. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Tim SAR dan BPBD Kota Makassar terus melakukan evakuasi terhadap korban banjir, termasuk bayi usia 1 bulan yang tengah sakit. Bayi dan orang tuanya langsung dilarikan tim SAR dan BPBD Kota Makassar, Sulawesi Selatan ke rumah sakit. Banjir terus meluas hingga ke 3 kecamatan di Kota Makassar, yakni Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, dan yang terparah di Kecamatan Manggala. Akibatnya 1.061 warga Kota Makassar terpaksa mengungsi di 21 titik pengungsian. Tim SAR dan BPBD Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir. Bertambah terus airnya atau bagaimana? Sepertinya bertambah karena tim tadi kasih tanda di dalam itu. Sudah dilewati tandanya. Tadi itu yang dievakuasi anak bayi karena apa dia? Dia kalau tidak salah umur 1 bulan. Kemungkinan dia step dan dilarikan ke rumah sakit Masita menurut keluarganya. Banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan setelah diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Dampak peristiwa ini 3 jembatan gantung dan 1 rumah hanyut terbawa arus sungai. Banjir bandang menerjang pemukiman penduduk di Desa Patiro Deceng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir bandang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir. Dalam video amatir ini terlihat kepanikan warga yang berusaha menyelamatkan diri. Bahkan seorang ibu bersama bayinya dan sejumlah orang yang berada di tenda hajatan pernikahan panik meminta tolong saat terjebak di arus deras sungai yang meluap. Selain itu, 1 rumah warga juga terbawa arus banjir. Lembak pos di mai pun nanu ro. Lembak kurani. La ilaha illallah. Banjir bandang juga membuat 3 jembatan di Sungai Walanaya putus. Tak hanya banjir bandang, cuaca buruk juga membuat tebing setinggi belasan meter longsor serta menutup akses jalan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Untuk saat ini sudah ada 8 kecamatan yang terdampak banjir. Meskipun memang yang terparah saat ini laporannya adalah daerah pegunungan, Camba, Cemranda, dan Malawa. Oh, katanya daerah sana sempat banjir bandang juga banjir bandang. Jadi sudah ada 3 jembatan gantung yang hanya saat ini sehingga memutus akses hubungan warga dari wilayah tersebut ke wilayah lainnya. Masih di Sulawesi Selatan, musibah banjir juga terjadi di Makassar akibat tingginya intensitas hujan.
Puluhan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Bahkan, hampir seluruh rumah warga hanya menyisakan bagian atap. Sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke posko pengungsian. Dari Kabupaten Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.